Pernah kepikiran nggak, di dalam kabel internet kita yang tipis itu sebenarnya ada apa? Isinya tuh bukan cuma kabel biasa loh, ada dunia lain, sebuah ekosistem teknologi dan standar yang rumit banget. Yuk kita bongkar pelangi di dalam kabel ini dan cari tahu standar-standar apa aja yang jadi fondasi dunia digital kita sekarang. Coba deh pikirin, gimana ceritanya sehelai kaca yang bahkan lebih tipis dari rambut kita bisa jadi tulang punggung seluruh dunia digital? Kedengarannya mustahil kan? Nah, jawaban dari pertanyaan besar inilah yang bakal kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih kabel fiber optik itu? Intinya sih, ini tuh sehelai kaca yang super duper halus. Tugasnya kelihatannya simpel, nembakin sinyal cahaya, biasanya dari laser, buat ngirim data ke tempat yang jauh banget dengan kecepatan yang, ya ampun, nyaris secepat cahaya itu sendiri. Keren banget kan? Nah, sekarang coba kita belah kabelnya. Isinya ada 3 bagian penting. Di paling tengah, ada yang namanya core atau inti. Ini jalan tol utamanya si cahaya. Terus yang lapisin core itu namanya cladding. Anggap aja ini kayak cermin super canggih yang mantulin cahaya terus-terusan biar nggak kabur keluar jalur. Dan yang paling luar tentu aja, ada coating alias lapisan pelindung biar kabelnya aman. Simple tapi jenius banget desainnya. Oke, jadi kita tahu cahayanya udah terjebak di dalam situ. Tapi gimana persisnya dia jalan? Apa lurus-lurus aja kayak di jalan tol atau ada cara lain? Nah, ternyata ada 2 gaya utama perjalanan si cahaya di dalam kabel ini. Nah, ini dia 2 keluarga besarnya, single mode dan multi mode. Biar gampang, bayangin aja single mode itu jalan tol super lurus. Satu jalur khusus buat laser, yang bisa tembus ratusan kilometer. Nah, kalau multi mode, ini lebih kayak jalanan di dalam kota yang rame. Banyak jalurnya, cahayanya mantul-mantul kemana-mana. Cocok banget buat jarak dekat, di bawah 2 kilometer. Kelihatan banget kan bedanya, single mode itu ibaratnya jalan tol lurus, yang fokus banget buat si cahaya. Lurus, cepat, efisien. Sementara multimode, nah ini lebih mirip kayak masuk rumah kaca, di mana cahayanya loncat-loncat, mantul sana-sini lewat banyak jalur. 2 cara yang beda banget, buat tujuan yang beda juga. Oke, sekarang kita udah ngerti gimana cahayanya jalan. Pertanyaan berikutnya, ada aturannya nggak? Tentu ada. Nah, disinilah kita kenalan sama keluarga standar dari ITUT. Anggap aja ini kayak tim spesialis, di mana setiap anggota punya tugasnya masing-masing. Ini dia silsilah keluarganya. Seri G65X dari ITTU itu kayak kamus universalnya fiber optik. Jadi, kabel dari pabrik A bisa nyambung sama alat dari pabrik B di negara C. Semuanya ngomong bahasa yang sama. Dari 7 rekomendasi utama yang dipakai sekarang, yuk kita kenalan sama beberapa anggota yang paling penting. Kita mulai dari yang pertama, G651. Kita sebut aja dia jagoan jarak dekat dan LAN. Kalau kalian pernah masuk ke data center atau gedung kantor yang modern gitu, kemungkinan besar kalian lagi dikelilingin sama kabel jenis ini. Yang paling penting buat diingat dari G651 itu ini. Dia satu-satunya kabel multimode di keluarga standar J65X. Keahlian utamanya itu di jaringan area lokal atau LAN. Pokoknya buat mindahin data segunung dengan super cepat dalam jarak dekat, nah ini jagonya. Tapi ingat, jaraknya nggak lebih dari 2 km ya. Selanjutnya, kita ketemu sama si G652, sang standar universal. Ini benar-benar kuda pekerjanya industri telekomunikasi. Kabel yang paling umum dipakai di seluruh dunia buat nyambungin kota-kota kita lewat darat. Kenapa G652 ini populer banget? Soalnya dia dapat sweet spotnya. Keseimbangan antara harga sama performanya pas banget. Kinerjanya paling jago di panjang gelombang 1310 nanometer. Di titik itu, yang namanya dispersi kromatik, atau gampangnya efek sinyal cahayanya melebar gitu, hampir nggak ada. Makanya jadi pilihan paling efisien dan ekonomis buat jaringan darat. Nah, versi yang dipakai sekarang itu varian C dan D. Tapi, nggak semua standar itu abadi. Ada ceritanya nih, coba kita tengok sebentar G653. Dulu ini inovatif banget, tapi ternyata dia punya satu kelemahan fatal. Ini kayak semacam kisah peringatan gitu di dunia fiber optik. Masalahnya apa? Namanya crosstalk yang parah. Istilah teknisnya four-wave mixing. Gini deh, bayangin kita ngirim banyak warna cahaya sekaligus di satu kabel, biar kapasitasnya nambah. Nah, di G653, warna-warna ini malah jadi ngosip, saling ganggu, dan malah nyiptain sinyal baru yang aneh. Akibatnya, data aslinya jadi hancur. Jelas, ini nggak bisa dipakai buat sistem modern yang butuh kapasitas gede. Tapi, dari kegagalan, biasanya lahir inovasi kan? Nah, perkenalkan, G654, sang penjelajah samudra. Ini dia spesialis kelas berat dengan performa ultra yang dibikin khusus buat medan paling ekstrim di planet ini.
dasar samudra. Apa sih yang bikin dia spesial? Gampangnya, dia jago banget menahan sinyal biar nggak gampang lemes. Istilahnya, redamannya rendah banget. Artinya, cahaya bisa jalan jauh banget di bawah laut sebelum sinyalnya perlu diisi ulang atau diperkuat. Dan yang seru, versi barunya sekarang malah dilirik buat jadi tulang punggung jaringan darat super kenceng di masa depan. Keren kan? Oke, kita balik lagi ke darat. Kenalan yuk sama G.655, si kuda beban kapasitas tinggi. Kalau tadi G.652 itu ibarat jalan raya biasa, nah G.655 ini super highway-nya, jalan tol puluhan lajur yang emang dibikin buat nampung trafik data yang padatnya luar biasa. G655 ini pinter banget. Dia belajar dari kesalahannya si G653. Dia ngatur dispersinya sedemikian rupa biar masalah crosstalk yang tadi itu nggak kejadian lagi. Makanya dia jadi jagoannya buat sistem DWDM yang ngirim banyak sinyal cahaya barengan. Dan faktanya, ini jenis fiber paling umum kedua yang dipakai di darat. Dan anggota keluarga terakhir kita, ini dia, G657, si pesenam super fleksibel. Kabel ini spesialis buat tantangan yang paling akhir, tantangan last mile. Tugasnya, nganterin internet super kencang sampai masuk ke dalam-dalam rumah kita. Sesuai namanya, keajaibannya itu ya di kelenturannya. Kabel ini bisa ditekuk-tekuk di sudut tajam, bahkan di staples ke tembok, tapi sinyalnya nggak banyak bocor, kuat banget. Versi G657A itu bahkan 10 kali lebih tahan tekukan dibanding G2.52 Do. Jujur aja, tanpa kabel ini, program fiber to the home atau internet yang masuk sampai ke rumah itu bakal jauh lebih susah dan mahal. Oke, jadi kita udah kenalan sama semua spesialisnya kan? Ada si sprinter jarak pendek, si pekerja keras serbaguna, si penjelajah samudra, si angkat berat, sampai si pesenam lentur. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana mereka semua ini kerja bareng dalam satu jaringan global yang super besar? Yuk, kita lihat contekan petanya. Gampangnya gini, buat di dalam gedung, kita pakai G651 buat LAN dan G657 buat narik kabel ke tiap rumah atau unit. Buat nyambungin antar kota, andalannya G652. Buat jarak super jauh antar negara lewat darat, G655 yang maju. Dan buat nyebrangin lautan, udah pasti tugasnya G654. Masing-masing punya posnya sendiri, pas banget. Jadi jelas ya, membangun jaringan yang andal itu ternyata nggak sesimpel nyambungin kabel dari titik A ke B. Ini lebih kayak seni. Seni buat menyeimbangkan banyak hal. Jarak, kapasitas data yang mau dibawa, biaya, dan tentu aja tantangan nyata di lapangan. Milih kabel yang pas buat tugas yang pas itu benar-benar sebuah seni. Seni yang berakar dari ilmu fisika dan rekayasa yang luar biasa. Semua standar yang kita obrolin barusan itu ibaratnya perkakas canggih di kotak alat para arsitek jaringan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, dengan semua alat ini di tangan, kita, masa depan konektivitas, seperti apa yang bakal kita ciptain?